Balik lagi, kembali lagi dengan cerita rasa yang sekali lagi absen lama lagi. Udah berapa lama ya terakhir ya? Kayaknya mungkin hampir 2 bulan deh. 2 Apa bulan sebulan ya? ya? Sebulanan lah. Dan kita masih work from home Dan terus masih sampai work from sekarang. home. Sebenarnya kalau gue sih udah sedikit-sedikit udah mulai balik kantor, cuma memang nggak tiap hari gitu. Thank you so much buat yang udah mendengarkan podcast kita sebelumnya, meskipun kita kurang konsisten bikin podcast, Iya. tapi ya kita sempetin ya. Dan hari ini kita akan bahas mengenai mindful journaling. Gue baru pertama kali sebenarnya dengar istilah mindful journaling, makanya gue mau nanya dulu, jangan-jangan journaling gue beda nih sama mindful journaling gitu kan. Jadi kalau mindful journaling apa sih? Itu benar-benar mencurahkan apa yang kita observe ya, yang pengertian gue ini jangan dilihat dari pengertian yang ada di Google atau di mana, tapi ini pengalaman gue sendiri sih ya. Terserah sih orang mau bikin pengertian apa. Jadi buat gue mindful journaling itu ketika kita menuliskan segala hal yang kita observe, jadi apa yang kita alami, kita rasakan pada saat itu, kemudian dicurahkan semua di dalam jurnal tersebut. Dan benar-benar tidak dibuat-buat atau tidak ada unsur menganalisa gitu ya. Mungkin gitu sih kalau dari gue ya. Nggak tahu lu gimana? Gue daily journaling sih. Sebenarnya mungkin kayak mulai 3 tahun yang lalu aja sih gue daily journaling gitu. Jadi awalnya sebenarnya gue cuma banyak membaca dan bertanya gitu kan. Waktu itu gue lagi belajar tentang bersyukur ya, gratitude gitu kan. Sebenarnya gimana sih cara cultivate this gratitude feelings in everyday life gitu. Karena kadang-kadang kita skip aja gitu, lupa bersyukur gitu. Nah waktu itu awalnya gue cuma gue baca sih dengerin salah satu podcastnya researcher juga ya, kayak happiness researcher, terus ya again belajar dari mindfulness juga. Bilang bahwa coba aja lo nulis hal-hal yang lo syukuri tiap harinya gitu, tiap malam gitu. Karena kadang-kadang kita skip aja gitu, lupa gitu kan. Padahal sebenarnya banyak sekali yang bisa disyukuri setiap harinya gitu loh. Dari hal-hal kecil kayak ya lo tiba-tiba ngelihat burung lewat gitu, atau hari cerah gitu, itu sebenarnya hal kecil yang bisa disyukuri gitu. Nah dari situ gue suka ya pengalaman itu ya, nulis gratitude list every day gitu ya, dan walaupun on off ya, kadang-kadang nggak setiap hari banget, tapi itu menjadi bagian dari hari gue gitu. Bahkan if I'm having like a really bad day, I think that's one of like the best part of my day gitu. Karena di tengah misalnya hari gue ya berarakan atau banyak masalah, gue jadi belajar bisa melihat hal-hal kecil yang bisa gue syukurin dalam hidup gitu. Dan itu yang pengalaman yang gue suka banget, dan sampai sekarang gue jalanin gitu loh. Itu sih kalau gue ya. Nah itu termasuk mindful journaling apa enggak sebenarnya? Iya, jadi apapun yang kita alami, rasakan, dan kalau kadang-kadang kan journaling itu juga ada yang bersifatnya vision ya. Kayak misalkan kita bikin vision board gitu, terus kita bikin vision board. Kan kita bikin visi misi apa gitu kan. Nah, mindful journaling itu lebih ke hal-hal yang lebih kecil ya, yang sederhana ya. Misalkan hari ini aku bahagia karena misalkan tadi menanam pohon apa misalkan something yang pokoknya yang melibatkan sensori kita tulis di situ, kemudian ya akhirnya keluar semua kan yang ada di dalam emosi kita gitu. Tapi kalau yang kayak kita bikin tulisan mengenai masa depan gitu, itu menurut gue sih masih yang kategorinya beda lah ya intinya gitu kan. Kalau itu bukan mindful journaling apa gimana? Ketika itu dilakukan secara mindful sih tetap masuk mindful journaling ya, cuman kalau yang kategori yang pengertian gue ya mengenai mindful journaling itu lebih ke hal-hal yang specifically impact your well-being ya saat ini ya, sekarang gitu, apa yang dirasakan, sehingga itu untuk sebagian orang itu bisa jadi terapi sebetulnya. Untuk yang tadi yang misalkan punya kecemasan kan, dia kalau kecemasan itu kan dia punya energi lebih dalam tubuhnya yang biasanya dia shaking, dia gemeter. Nah energi lebih itu bisa disalurkan sebetulnya lewat yang tadi mindful journaling, karena keluar kan semua akhirnya lewat tulisan. Dan menulis itu kan aktivitas fisik yang mengeluarkan energi juga. Jadi itulah kenapa sekarang banyak orang yang menyarankan mindful journaling untuk terapi bagi mereka-mereka yang punya anxiety disorder gitu ya, atau depresi gitu. Tapi baru-baru ini gue juga lagi nyoba, sebenarnya gue coba beberapa jenis journaling ya. Kalau tadinya gue mulai dari awalnya si gratitude ini gitu ya. Terus
mungkin 1 bulan terakhir lah ya gue mencoba morning journaling gitu. Kalau gratitude kan gue biasa di akhir hari gitu, di malam hari sebelum gue tidur gitu. Biasanya sih habis meditasi, enak banget soalnya. Kalau morning journaling gue biasa pagi-pagi gitu, gue nulis aja. Nah ini mungkin lebih sedikit, bukan visi sih, gue cuma nulis misalnya what do I want to feel today gitu. It's more like setting intention for the day gitu loh. Jadi gue setting intention gue hari ini, gue pengen kayak gimana ya, bukan masalah aktivitas ya, cuma lebih karena what kind of like feelings or energy that I want to bring for today gitu. Nah itu termasuk mindful journaling apa enggak? Kalau ngebahas yang lain ini masuknya ke nantinya jadi law of attraction sih. Oh gitu. Kayak niat ya, kayak memasang pesan lah ke semesta bahwa hari ini saya bahagia, hari ini saya menjalin hubungan komunikasi dengan teman baik saya misalkan kayak gitu. Itu biasanya itu tuh akan jadi kenyataan biasanya. Nggak tahu, lu merasa nggak itu menjadi kenyataan ketika? Well, to be honest, iya sih. Nggak, maksudnya itu lebih kayak motivasi aja. Tapi ada satu lagi nih yang gue baru lagi nih. Gue dikit-dikit akhirnya affirmation, betul. Itu setting affirmation ya. Ini jurnal gue by the way sekarang. Lumayan tebal. Karena makin lama lucu deh. Dengan menulis itu tuh yang tadi nulis dikit-dikit, makin lama makin banyak panjang, ya. Betul. Makin panjang gitu. Sama baru-baru ini gue juga belajar. Ini again gue diajarin sama si Gabby Bernstein juga gitu. Dia mungkin istilahnya agak nggak enak, namanya reach on the page gitu. Jadi ketika lo lagi misalnya punya, apalagi sekarang ya di masa-masa sekarang kan kita mungkin dibanding sebelumnya lebih anxious, lebih worry gitu kan, itu banyak banget ya yang hal-hal yang mengganggu pikiran gitu ya. Tulis aja selama 20 menit, like let your let your writing ya going for like 20 minutes gitu ya, terserah mau sambil dengerin musik atau gimana, nulis ya semua kemarahan-kemarahan lo, so basically you clear up the space gitu. Nah itu termasuk mindful journaling. Nah setelah itu lo bisa meditasi karena lo udah istilahnya bersih nih kepala lo. Ya gitu. Betul, ketika itu tidak ada judgment, tidak ada over analyzing, tidak ada mengait-ngaitkan attachment dengan konsep tertentu. Menurut gue itu udah masuk ke kategori mindful journaling ya. Tapi kalau itu udah jatuhnya self judge atau ngejudge orang gitu ya, bukan fokus ke perasaannya ya, tapi fokus ke orang atau objek, itu udah beda tuh. Jadi justru mindful journaling itu melatih kita supaya mindful menurut gue ya. Karena kita kan kalau misalkan kita emosi gitu ya, emosi itu kan kita biasanya udah langsung nyalahin orang ya, nyalahin kondisi ya. Tapi ketika kita melakukan mindful journaling, kita kan fokus ke apa yang kita rasakan ya. Jadi perasaannya yang bukan ke si orang ini, bukan peristiwanya ya, tapi feelingsnya ya. Jadi itu justru melatih untuk mereka-mereka yang sulit melakukan meditasi. Mindful journaling bisa jadi starting point untuk tadi mengamati, menjadi pengamat kan, observing kan. Di mindfulness kan kita it's all about observation gitu ya. Jadi instead of kita nulis, si bos tadi ngeselin banget, marah-marah, misalkan ya, kita tulis di mindful journaling kita sambil mindful ya, of course kita observe gitu kan. Nah, tulisannya akan berbeda nih, keluarnya nanti aku sedang merasa kecewa karena hari ini aku mengalami bosku marah-marah gitu. Jadi fokusnya ke kita nih sebagai orang yang menyaksikan peristiwa dan menyaksikan emosi itu keluar gitu. Jadi feelingsnya ya. Bukan sebagai hakim atas si bos ini kejadian dasar, itu misalkan dasar brengsek atau apalah. Nah itu yang membedakan. Sama seperti kayak meditate kan, sebetulnya kita meditate juga kan seperti itu kan, mengobservasi apa adanya kan perasaan kita. Sebenarnya manfaatnya apa sih? Kenapa kita harus melakukan mindful journaling itu? Buat gue sih supaya kita lebih objektif menilai ya. Penting sih ketika kita biasa mindful itu kan artinya kita punya skill untuk mengobservasi ya, bukan menjudge, bener gak? Nah kalau udah kayak gitu, itu biasanya kita nggak kebawa, nggak baper, ya kan, nggak ngejudge kondisi inisial ini apa, sehingga kita juga secara well-being juga terprotek kan, nggak ikut stres dan lain sebagainya. Menurut gue sih manfaat utamanya adalah jadi tadi kita melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, ketika kita baca ulang
ternyata nggak sesial itu kok gitu kan. Misalkan Iya, bener. itu cuman kadang-kadang pikiran kita membawa kita ke wah kemana-mana ketika ditulis lagi isi perasaan kita, kemudian secara mindful tadi yang menempatkan diri sebagai observant, pas dibaca lagi kayak, elah masa gini aja gue stres gitu. Iya, bener juga ya. Lu ngerasa nggak sih ketika Iya. lu udah kelar jurnal lu, terus pas dilihat karena hidup gue bahagia banget ya hari ini gitu kan. Lu kan memasukkan hal-hal yang kecil yang tadi ya, misalkan lu bertemu dengan orang baru, Iya. misalkan, terus lo menikmati sinar matahari misalkan, terus lo mendapatkan kemudahan dapetin taksi. It's very simple, right? Kayak Iya, bener. kesibukan, terus lo nungguin taksi panas-panas, terus datang taksinya cepet, itu kan hal simple yang kita nggak sadar gitu kan. Ketika ditulis itu segala macem, well ternyata hidup gue ini juga ya gitu kan. Life is good ya. Iya, gue juga sering ya, misalnya I'm having a bad day, gue tulis sih I'm having a bad day ya, maksudnya dalam artinya, I feel really bad today gitu, misalnya, soalnya kerjaan lagi numpuk dan lain-lain. Tapi karena gue mungkin basicnya, karena gue kan emang dari awal nulisnya gratitude ya, nah jadi kayak ya sebenarnya hari ini gue sedang merasa low karena gini dan lain-lain gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, terus gue nulis lumayan lah ya, buat penghibur kan. Tapi ternyata gitu, tadi siang makan misalnya sayur asem sama teri, itu kadang-kadang enak banget kan. Betul. Kayak itu hal kecil ya kan, kalau lo nikmati tuh. Ya kita lupa kan. Kalau kita nggak nulis itu kan maksudnya ketika kita punya waktu untuk benar-benar di depan kertas nulis gitu kan, terus kita mengingat kembali hari itu ngapain, ya itu kan sebetulnya hal-hal kecil yang bisa disyukuri ya. Nah, kalau nggak nulis kita nggak mensyukuri itu kadang-kadang gitu. Iya, benar-benar sih. Kadang lewat aja gitu. Tahu-tahu pokoknya mengakhiri hari dengan perasaan gak enak aja gitu. Benar. Gitu makanya sih. kalau gue sih lebih suka, mungkin ada 2 jenis ya ketika kita punya yang tadi lo bilang affirmation itu di pagi hari ketika lo baru mau memulai hari, ya kan. Itu cocok tuh dipakai, misalkan hari ini aku ingin merasa bahagia bla bla bla, misalkan atau hari ini aku ada punya niat something lah di hari itu gitu kan. Tapi yang tadi mindful journaling itu bisa dilakukan sore atau malam sebelum kita tidur kan. Jadi kita bisa tidur tuh dengan keadaan ya nyaman gitu, karena ya ternyata pas dilihat lagi tulisannya yang seharian itu, well ternyata hari gue menyenangkan kok gitu. Tapi gue pernah ya, mungkin pengalaman pribadi ya maksudnya ya namanya juga manusia ya, nggak setiap hari kita bahagia ya cuy. Ada aja masalah kan. Gue pernah ya having like a really tiring and exhausting day gitu. Jadi gue pernah pulang ke rumah tuh belum lama nih, capek badan tuh capek, kerjaan banyak, stressful gitu kan. Terus ya hubungan juga lagi nggak baik gitu misalnya ya. Jadi kayak itu kayak numpuk-numpuk jadi satu ya. Terus akhirnya gue waktu tuh, dan gue the last thing I want to do is writing gitu. Capek kan gue karena udah capek sampai ke rumah kan. Wah, gue udah nggak ada niat nih sama sekali untuk menulis gitu. Istilah kayak anjir, gue udah terlalu capek even untuk memaksakan diri untuk menulis ya. Cuma pas gue mau tidur tiba-tiba gue terjentik aja gitu. Enggak, gue nulisnya gue coba deh gitu. Apa sih yang bisa gue lakukan gitu untuk make myself feeling better. Sebenarnya gue gak mikir gitu sih, udah deh gue paksainnya gue nulis aja deh gitu. Terus gue nulis kan, again karena gue nulisnya from the point of view of gratitude gitu ya. Bahwa ternyata itu sangat membantu. Jadi yang tadinya gue pikir I'm having like a really bad day, gue akhirnya bisa nemu hal-hal kecil ya di sela-sela itu yang ternyata lumayan, kok ternyata pulang gak macet ya, alhamdulillah gitu, sampai rumah gitu kan. Ternyata sampai rumah ada makanan enak di meja gitu. Kayak gitu loh. Jadi akhirnya ya terus, dan gue bisa tidur dengan perasaan jauh lebih baik ya. Maksudnya walaupun di situ gue juga nulis bahwa hari ini gue juga sebenarnya sedang merasa kecewa, capek dan lain-lain gitu ya. Cuma ketika gue nulis hal-hal lain selain itu gitu ya, gue melihat hal lain selain kekecewaan dan kecapean gue itu, it's really help gitu ya. Jadi gue tidur lebih tenang dan merasa no I'm not ya seperti lo bilang, enggak kok sebenarnya nggak seburuk itu gitu istilahnya. Iya benar. Sebenarnya bebe aja sih gitu kan. Ya udah. Iya, itu juga kalau kita lagi mumet ya nyari inspirasi, kadang-kadang kan kita suka brain fog ya atau brain freeze ya disebutnya apa sih? Iya. Pasti namanya ya. Kayak mandek gitu kan pikiran kita kadang-kadang kan. Nah itu bisa digunakan tuh teknik mindful journaling, atau bisa dibilang ini intuitive writing ya. Intuitive writing itu artinya kita nulis aja semau-mau kita, tulis semua tanpa ada judgement ya, tanpa ada
tulisan gue jelek, jangan, nggak usah terusin aja. Itu bisa keluar dengan sendirinya tuh, banyak insight biasanya. Tapi itu juga mungkin menarik sih masalah tadi lo bilang, aduh tulisan gue jelek gitu. Kadang-kadang kita judgmental sih, gue juga kadang gitu ya, lagi nulis jadi menganalisa. Kok Nah, berantakan amat gitu ya. iya aku buat nulis kayak gini gitu. Sebenarnya kalau intuitive writing itu sebaiknya kita tidak melakukan itu ya. I mean like just writing down ya. Iya Apapun. betul, karena gue percaya ya kita ini adalah channel dari yang maha lebih lah ya kita ya, Yeah. yang maha lebih kreatif ya. Ini otak kan kreatif sebetulnya, tapi ada yang lebih kreatif dari ini kan. Let it flow sebetulnya. Jadi dengan intuitive writing itu kita melibatkan kekuatan lain ya di luar kepala kita ya, yang tadi intuitif tadi ya. Karena dia akan keluar dengan sendirinya tuh kalau di let it flow gitu. Jadi jangan diedit gitu ya. Gak usah diedit. Orang itu tulisan juga buat kita sendiri kok yang baca ya kan. Iya sih, paham. Gitu. Jadi memang banyak ya manfaatnya menurut gue yang untuk menulis ini ya. Mungkin ketika kita butuh afirmasi kepada diri sendiri yang tadinya mungkin kita lagi down terus tiba-tiba mendapatkan hal-hal kecil yang bisa disyukuri gitu kan. Terus juga bisa nulisin emosi kita di situ, belajar untuk mindful ya kan. Dan ternyata bisa juga untuk mencari inspirasi justru. Menariknya di situ karena nggak cuma sekedar kita mencurahkan sesuatu yang sudah terjadi atau yang ingin terjadi, tapi juga mendapatkan insight-insight yang kadang itu nggak akan keluar kalau misalkan kita cuman ngebayangin gitu. Kalau pengalaman lo pribadi gimana dengan intuitive writing? Kalau di gue pengalamannya adalah intuitive writing itu berguna ketika kita melakukan emotional healing ya. Oh, apa tuh? Gimana? Jadi ketika kita ada satu blocking gitu ya dalam diri kita yang misalkan kita menemukan satu trigger atau satu hal yang ingin kita transform gitu ya. Misalkan contohnya adalah ketakutan lah, ada something yang kita punya, ketakutan tertentu yang kita hadapi, terus ke-trigger tuh, oh ini kayaknya ada sesuatu yang underlying-nya tuh masih harus di-observe terus di-heal gitu kan. Nah, itu gue melakukan intuitive writing untuk tadi menemukan sebetulnya fear gue tuh apa gitu. Nanti ketahuan dengan sendirinya keluar nih. Ternyata pas ditulis panjang keluar trigger root awalnya itu apa, dan itu bisa dilakukan sebetulnya dengan meditate kan. Sama lah, mirip dengan meditasi gitu. Tapi dengan mindful journaling kita jadi kayak memberikan ruang lebih untuk yang tadi keluar semua. Apakah sebaiknya mindful journaling itu dimulai dengan sebuah pertanyaan atau enggak untuk memudahkan? Gue memulainya dengan statement ya. I feel apa gitu. Atau misalkan I'm triggered by terus nanti keluar nih semuanya gitu. Jadi masukin kata-kata yang di depannya itu sangat sesuai dengan intensi kita ya. Misalkan I feel apa, I wish apa, misalkan I want apa gitu. Itu nanti keluar semua di situ. Gitu. Tapi biarin aja, jangan dijudge. Terus kalau udah selesai apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau udah intuitive writing itu biasanya tuh kan kita baca lagi tuh. Terus kita cek tuh bener nggak sih kayak gini gitu. Biasanya kita meditate mengenai hal itu ya. Jadi apa yang kita keluarkan. Atau kalau kebalikannya meditate dulu baru keluar semua. Yang dialami, yang dirasakan. Boleh kebalikannya. Jadi salah satu sama lain tuh menurut gue saling membantu sih untuk kita bisa menemukan root dari masalah kita gitu. Biasanya fear-nya tuh datangnya dari mana sih gitu. Nanti ketika di meditate nanti mungkin langsung, mungkin enggak ya, bisa muncul misalkan trauma masa lalu kita apa gitu. Sehingga kita bisa bersikap dari situ, misalkan memaafkan, menerima gitu, terus rilis gitu kan. Nah kadang-kadang hal-hal itu kan nggak kelihatan kalau kita hanya menggunakan alam sadar kita yang conscious mind kita yang cuma 10% ini kan. Nah intuitive writing itu kita membiarkan 90% subconscious kita untuk keluar gitu. Jatuhnya kayak jadi healing bener menurut gue ya. Dan gue udah mencoba beberapa kali melakukan mindful intuitive writing setelah meditate gitu, bener-bener membantu banget. Dan tiba-tiba gue jadi kayak punya berlembar-lembar dalam satu case. Mungkin gue juga udah sempet kasih lihat kalau mengenai yang dulu. Dia berlembar-lembar satu case yang panjang banget dan itu cuman dalam waktu let's say 5-10 menit keluarnya. Jadi intuitive writing itu bener-bener very flowing ya, gue ya flowing, dan nanti ketika kita udah nulis kita kadang mikir ini kok
kok bisa ya gue nulis kayak gitu loh. Jadi surprise sendiri. Gitu. Nah, mindful journaling itu ya salah satu cara untuk kita juga tadi menemukan hal-hal yang surprising sih, menurut gue ya. Kalau juga tadi bilang kan, ketika harinya bad mood, terus ketika lo melakukan mindful journaling, tiba-tiba lo kayak surprise sendiri loh, kok hari gue ternyata nggak bad-bad amat ya. Yeah. Oke, sekarang gini sih, mungkin kita udah ngebahas nih ya soal mindful journaling, mungkin jenis-jenisnya ada macam-macam, terus manfaatnya apa. Nah, gue pengen nanya sama lo adalah kira-kira untuk pemula nih mungkin atau yang mungkin yang belum pernah melakukan mindful journaling gitu, step-stepnya gimana sih, kita mulai dari mana dulu gitu loh, dan enaknya kapan atau gimana gitu. Jadi maksudnya simple tipsnya gimana sih? Jangan ditarget ya. Kalau gue sih orangnya nggak mau menargetkan apapun ya. Termasuk ritual-ritual yang katanya harus konsisten, memang harus konsisten, tapi jangan dijadikan kayak ritual, oke, jam 7 malam gue harus meditate, yang enggak. Justru itu terbebani kita pikiran. Nah, jadi buat yang belum mulai melakukan mindful journaling atau bahkan belum pernah bikin diary sama sekali, memang agak PR tuh untuk membiasakan diri megang pulpen terus nulis gitu. Jadi kalau menurut gue ya sebisa mungkin dicoba sesederhana mungkin, kayak misalkan dimulai dengan satu kalimat aja gitu, misalkan saya bersyukur hari ini karena udah itu aja dulu, satu topik dulu aja bersyukur misalkan udah, terus lama-lama kita jadi kayak punya nge-train diri kita untuk mencurahkan apa yang kita observe, saya merasa apa gitu, rasanya keluar semua tuh, merasa gini. Nah nanti lama-lama kalau dia udah terbiasa nulis kan dia udah refleks nih kayak ya ini kan perlu dilatih ya, biasanya kita ngetik soalnya ya. Kita nggak menyarankan itu menggunakan laptop ya, karena itu kayak aduh nggak ada feel-nya gitu loh. Nggak ada feel, bisa diedit, gampang dihapus. Bener, bisa dihapus, bisa diedit, bisa di-delete tuh guys. Nah, yang gue lihat sebetulnya nanti ketika kita udah terbiasa, kita bisa menganalisa dan terkutip ya, melihat bagaimana kita transform hidup kita. Jadi mulai dari yang misalkan awal tahun kita nulis isinya tuh negatif semua nih, negatif terus tuh ya yang di terus kemarin semakin kesini semakin kita bisa observe, semakin kita nggak baper misalkan yang dimasukin tuh justru yang positif. Nah itu kan hal yang bagus untuk kita lihat ya perubahannya ya, dan jenis tulisan kita juga berubah. Oke, gue langsung pengen ngecek juga. Coba lo lihat lo lihat mood lo ketika lo nulisnya hal-hal negatif dengan ketika lo feel grateful. Pasti beda. Iya sih. Terus. Nah, jadi mindful journaling itu adalah kayak memoir ya menurut gue ya. Jadi kita bisa melihat sendiri sejauh mana kita growing gitu dari awal misalkan kita memulai sampai sekarang. Kalau gue udah bertahun-tahun nulis gitu ya, jurnal gitu untuk apapun gitu. Dan itu bisa kelihatan dari beberapa jurnal yang udah gue punya, beberapa buku ya, maksudnya notebook itu kan kalau udah habis kan beli lagi baru lagi. Itu kelihatan banget bedanya tuh misalkan tulisan yang tadinya besar-besar, tekanannya kuat gitu kan, yang berarti gue waktu itu sangat marah dan emosional gitu. Contohnya gitu. Jadi itu kan sebetulnya energi yang luar biasa ya, sampai keluar begitu, sampai bikin grafik, sampai bikin gambar, sampai bikin, kalau orang depresi kayak apa sih, gambarnya kan bisa macam-macam kan, gitu. Sampai kemudian berubah sampai sekarang yang lebih rapi dan lain sebagainya. It's very rewarding ya. Itu jadi kayak memberikan your own reward lah untuk diri lo, karena lo udah growing gitu. Nah kalau nggak ada itu, kita kayak nggak bisa. Kadang-kadang kita kan sulit mengapresiasi diri ya. Nah itu tuh kayak bukti bahwa lo tuh sudah melakukan pencapaian ini lo selama hidup lo 3 tahun terakhir. You have to feel grateful for that, appreciate your life. Karena ketika kita membuka kembali catatan itu yang dulu-dulu gitu ya, diary kita yang lama-lama, gila ya dulu gue pernah ya ternyata terbawa perasaan emosional ini hanya gara-gara hal ini gitu. And after that you can be more grateful in life lah menurut gue ya. Makanya kenapa harus konsisten tuh karena gitu, karena kita jadi akhirnya bisa melihat progresnya, benar nggak? Iya benar. Iya gitu. Alright. Lu gimana melihat perubahan nggak di cara lo menulis atau point of view lo ketika menulis lah sebelum langsung dibukanya. Enggak sih, gue kalau dulu memang gue awalnya fokus sama gratitude ya, karena gue melatih diri gue untuk selalu
in the sense of appreciation every single day gitu. Cuma kalau sekarang lebih baik eksplorasi aja sih, jadi nyoba-nyoba hal lain gitu. Pernah menulis kemarahan lah misalnya, atau misalnya gue menulis ya tadi ya, itu sedikit afirmasi ya, maksudnya di pagi hari gitu dan lain-lain gitu. Cuma menarik sih, maksudnya kalau ngomongin gue sebenarnya jadi penasaran yang buku-buku yang lama gimana ya, karena gue sebenarnya kalau gue boleh jujur, gue belum pernah nge-track dulu gue kayak gimana, sekarang kayak gimana. Ini baru lo bilangin gue baru kebayang ya, Bo, gitu ya. Gimana ya dulu ya maksud gue gitu kan. Sebenarnya gue belum pernah actually really nge-track. Gue ternyata udah banyak buku gue pun udah 5. Nah, kan coba lihat. Ya nanti deh gue lihat. Gue jadi kepo juga sih, emang gimana. Gue kadang mau baca sendiri, akhirnya ini banyak banget ya. Like it's a lot, sampai gue kayak aduh mau baca males. Ya sebetulnya nggak harus dibaca semua, maksudnya melihat perubahannya kan kelihatan kan pasti. Iya sih. Ya kan, even kalau misalkan coretan-coretan itu kan pasti punya makna ya. Misalkan coretan-coretan yang tegas, kalau coretan-coretan misalkan yang bentuk itu kan bisa dipelajari ya. Kalau ketika orang punya panic attack biasanya dia lebih banyak menulis dengan stroke seperti apa. Kemudian nanti kalau dia udah mulai tenang atau kalau dia punya amarah itu biasanya stroke-nya seperti apa. Itu menariknya adalah kita bisa mempelajari diri kita sendiri sih. Iya sih. Kalau gue ngeliatnya gue di awal-awal mungkin overanalyzing. Okay. Makin kesini gue makin ya udah gitu. Ya. Kayak awal-awal tuh banyak kan tulisan gue menganalisa suasana. Menganalisa. Jadi detail, tapi detailnya it's not about my feelings ya. It's more about the situations. Kan, gitu. Bisa belajar kan? Iya, itu sih kayaknya yang gue tangkep ya dari sekilas nih gue scanning gitu. Makin kesini gue ya it's really not about the experience ya, tapi the feelings, impact-nya ke feelings gue apa. Betul. Gitu loh. Karena kadang-kadang ya kita menganalisa terlalu dalam itu juga nggak ada gunanya sih. Iya sih, buat apa ya? Apa sih? Kamu mau mengentertain otak kamu gitu ya, misalkan kita mencoba mencari tahu situasi dan solusi gitu. It's sometimes itu masalah itu tidak untuk dianalisa sedalam itu sih, hanya untuk di-experience sudah. Iya sih bener sih. Gue nggak tahu ya, mungkin karena kita kan ya belajar ya hidup dari kecil sampai kuliah, sampai ketika kita biasa diajarin menganalisis gitu loh. Ya. Iya nggak sih, maksudnya kayak iya kalau gue lihat sih dulu gue orangnya overanalisis dan overthinking on everything. Gitu loh, jadi yang diceritakan hanya pengalamannya tapi not really about the feelings gitu. Tapi kesini-sini I care more about the feelings gitu loh. Berarti sensitivitasnya kan shifting, yang tadinya shifting sih, kognitif fokusnya di kognitif jadi ke sensori lain, emosi gitu, rasa. Sama sekarang jadinya akhirnya gue sekarang setiap hari gue minimal gue punya intentions to feel good gitu. Itu jadi penting sih buat gue sekarang. Maksudnya ya karena sekarang gue mungkin care dengan what I feel more ya, dibanding yang ya semua pengalamannya. Cuma ya sekarang intention gue adalah I just wanna feel good every day, that's it gitu. Itu menarik sih ketika kita udah melihat journey kita ke belakang gitu ya, karena ada journal itu ya. Gue juga jadi kayak anjir, ternyata gue dulu payah banget cuman ngurusin gini doang, ribet gitu ya hidup gue gitu. Yang kayak gitu. Iya sih, gue ngeliat diri gue drama banget ya dulu. Kan kalau nggak ada record kan kita apa yang mau diperbandingkan gitu, feeling itu kan nggak bisa last long gitu ya, dan nggak bisa diingat terus gitu. Kalau kita tulis kan kita bisa melihat kembali, oh iya ya kayak gini dulu. Menarik. Gue jadi tergelitik nih untuk melihat jurnal-jurnal lama gue. Lo ada final message nih buat yang baru mulai, misalnya baru mulai atau baru tertarik untuk memulai mindful journaling? Gak usah banyak mikir, udah itu aja. Gak usah banyak mikir ya, just tulis do aja it ya, apapun. tulis aja. Oke. Gitu. Sip, mantap. Menurut gue ini berfaedah banget sih, karena itu simple things yang sebenarnya sangat membantu sih dalam berbagai aspek ya, maksudnya. Itu maksudnya daripada bingung, mungkin juga kalau misalnya masih bingung sama konsep meditasi dan lain-lain, mungkin bisa dimulai dengan mindful journaling gitu. Jadi belajar mengobservasi pelan-pelan gitu. Alright, sip, mantul. Sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Tunggu kami di episode selanjutnya. Mudah-mudahan cepat ya. Mudah-mudahan lebih konsisten lagi dan lebih intervalnya nggak terlalu jauh-jauh ya dari podcast sebelumnya. Alright, sip. Thank you. Bye. See you.